Siapa yang dari kemarin minta dibahas grupnya Spanyol? Oke, jadi gini, Spanyol mendapat undian tergabung di grup H bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Cape Verde. Datang sebagai negara terkuat Eropa, La Furia Roja seperti mendapat karpet merah dari FIFA untuk melenggang menjadi juara dunia. Dengan skuad terbaik di benua biru, grup H berpotensi akan mudah dilibas oleh juara dunia 2010 itu. Sekalipun di dalamnya ada juara dunia 2 kali, grup ini akan jadi taman bermain bagi Dek Yamal. Lantas bagaimana peta persaingan selengkapnya di grup H nanti? Benarkah Spanyol setangguh itu dibanding para rival? Sejarah mencatat ada andil pemain Real Madrid saat Spanyol pertama kali juara dunia pada 2010. Terdapat penggawa kunci yang berjasa seperti Iker Casillas, Sergio Ramos hingga Xabi Alonso yang rela perutnya dikungfu Nigel de Jong di final. Namun 16 tahun berselang, Luis de la Fuente dengan berani membentuk sejarah baru yang memantik perdebatan panas. Untuk Piala Dunia 2026, ia tidak memanggil sama sekali pemain dari Real Madrid. Ini untuk pertama kalinya tidak ada pemain Los Blancos yang dipanggil ke dalam skuad Matador. Sekalipun melanggar tradisi dari para pendahulunya, De La Fuente cuek bebek dan menegaskan kalau inilah skuad terbaik yang dipunyai Spanyol saat ini. Berbekal mayoritas pemain dari Barcelona, bagaimana kekuatan yang diramu De La Fuente? Menghadapi Piala Dunia pertamanya, pelatih 64 tahun tersebut masih akan setia dengan formasi 4-2-3-1 yang terbukti ampuh saat juara Euro 2024. Spanyol tetap mampu bermain penguasaan bola, tapi tidak lagi bermain umpan-umpan pendek dari bawah, melainkan umpan-umpan direct dan cepat. Di era De La Fuente, gelandang memainkan peranan penting karena terus bergerak menciptakan jalur umpan. Pendekatan ini bukan hanya memastikan Spanyol tetap kuasai bola, tapi juga mengontrol tempo laga. Di edisi 2026, De La Fuente punya Rodri dan Pedri untuk mengisi posisi gelandang. Rodri bertindak sebagai otak permainan dari lini belakang. Ia mendikte ritme permainan, terutama dalam transisi. Sedangkan Pedri berlakon sebagai gelandang serang di belakang penyerang. Sebagai penghubung antar lini, Pedri piawai mengirimkan umpan-umpan kunci, serta membuat ruang bagi pergerakan penyerang sayap. Satu area yang tak boleh dilewatkan dari Spanyol era De La Fuente adalah sisi sayap. Adanya Lamine Yamal di kanan dan Nico Williams di kiri membuat lini sayap Spanyol andalkan sistem penetrasi cepat. Yamal dan Nico tak kenal lelah lari ke belakang garis pertahanan lawan ketika bek atau gelandang Spanyol kuasai bola. Konsep tersebut menghasilkan banyak peluang cetak gol, memanfaatkan umpan terobosan maupun diagonal. Dengan kekuatan begini, pantang bagi De La Fuente menjadi pesakitan layaknya Luis Enrique di edisi 2022. Berikutnya, ada Uruguay yang akan bertarung di bawah bimbingan guru besar pelatih-pelatih hebat dunia, Marcelo Bielsa. Puluhan tahun malang melintang di dunia manajerial, sayangnya Bielsa akan pergi setelah perhelatan Piala Dunia 2026. Ya, maklumlah, beliau ini sudah memasuki 70 tahun dan beberapa kali alami masalah kesehatan. Sudah waktunya main sama cucu dan memandikan perkutut di teras rumah. Jadi sebagai Piala Dunia pertama dan terakhirnya bersama Les Celeste, Bielsa sebisa mungkin memberikan yang terbaik. Sebagai pelatih gaek, dia diminta perbaiki prestasi Uruguay yang gagal lolos fase grup edisi 2022. Namun karena satu grup sama Spanyol, Bielsa lebih realistis mengincar spot runner-up. Apalagi dalam rekor pertemuan, Uruguay nggak pernah menang selama berjumpa Spanyol. Lalu apa yang bisa dilakukan Bielsa di grup H? Pelatih berjuluk El Loco itu kemudian akan lanjut menerapkan formasi andalan 4-4-1-1, bernafaskan filosofi menyerang dengan intensitas tinggi. Sama seperti di tim-tim sebelumnya, Bielsa menerapkan apa yang disebut Bielsa Ball di Uruguay. Tim ini mengerahkan seluruh energi yang dipunya untuk bermain dengan intensitas tinggi, penguasaan bola cepat dan menekan terus-menerus.
Bielsa mengubah identitas Uruguay dari tim dengan permainan keras dan pragmatis menjadi lebih agresif dan berani menekan lawan. Sejak 2023, taktik ikonik Bielsa itu sejauh ini menghasilkan 16 kemenangan dan 7 kali kalah. Sepanjang kualifikasi zona CONMEBOL, pakem Bielsa ini diakui sangat menyulitkan oleh mega bintang sekelas Lionel Messi. La Pulga mengakui kegigihan Uruguay era Bielsa, mengingat para pemain Uruguay akan terus melakukan penjagaan ketat dan menghukum lawan dengan counter attack. Di Piala Dunia 2026 nanti, Bielsa akan mengandalkan kekuatan generasi baru Uruguay. Dua pemain yang mimin notis adalah Maximiliano Araujo dan Federico Valverde. Sebagai sayap kiri, Maxi diandalkan untuk membongkar pertahanan lawan menggunakan kecepatan dan kemampuan dribbling saat menusuk kotak penalti. Sementara, Valverde adalah penggerak lini tengah dengan etos kerja tinggi dan stamina anti loyo. Kemampuan bertahan, kreativitas, dan tembakan keras gelandang Real Madrid ini juga memberinya kemampuan untuk bermain di hampir semua posisi. Ceritanya sih, Arab Saudi ingin mengulang deja vu di Piala Dunia 1994 silam. Waktu itu Amerika jadi tuan rumah dan The Green Falcon sebagai debutan lolos ke babak gugur. Berhubung tahun ini Amerika lagi jadi host, Saudi memasang target serupa. Namun upaya itu bisa terganggu karena